Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi ini tidak boleh melunturkan semangat kita untuk terus belajar ya. Hari ini kita akan memasuki bab yang kedua mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah siap ya? Alat tulisnya disiapkan, atau kalau perlu cemilannya, kopinya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada bab 2 ini. Sehingga diharapkan setelah mempelajari bab 2 ini, kamu akan dapat yang pertama menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai wilayah negara, warga negara, dan juga penduduk. Berikutnya ada agama dan kepercayaan, juga pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tentunya bersikap peduli terhadap penerapan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tadi ya, yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Nah, berikutnya kalian juga harus dapat menelaah nih ketentuan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur tadi ya, warga negara, wilayah negara, agama dan kepercayaan, serta sistem pertahanan dan juga keamanan di Indonesia. Nah, tentunya setelah kalian bisa menelaah, juga kamu harus bisa menyajikan nih hasil telaah mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar. Tadi ya, menyajikan hasil telaah mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 2 ini, yang pertama mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, ketiga kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, dan yang terakhir mengenai sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Nah, yang hari ini kita akan bahas yaitu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi yang akan kita pelajari juga akan kita bahas ini, mungkin kalian juga bertanya-tanya, seluas apa sih wilayah Indonesia itu? Terus di mana sih perbatasan wilayah Indonesia misalnya dengan negara yang lainnya? Nah, yang pertama ini adalah peta wilayah Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang wilayah daratannya terpisah oleh lautan sehingga disebut sebagai Nusantara. Nah, kalian tahu juga nggak sih ternyata total wilayah Indonesia itu mencapai 5.180.053 km persegi, di mana 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan dan sepertiganya berupa daratan. Nah, Indonesia juga termasuk negara kepulauan terluas di dunia dengan jumlah pulau mencapai kurang lebih 13.466 pulau. Nah, hal tersebut juga yang menjadikan Indonesia nih sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, juga Tiongkok, dan Brazil dan Australia. Seperti itu ya. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan pada pasal 25A bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas serta hak-haknya ini ditetapkan dengan undang-undang. Nah, secara
umum, wilayah negara ini merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam suatu wilayah tersebut, negara dapat melaksanakan kekuasaannya, menjadi tempat berlindung bagi rakyat, sekaligus sebagai tempat mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Karena masih ingat ya, unsur terbentuknya suatu negara ini, salah satunya harus ada wilayah negara. Nah, berikutnya ada yang namanya Deklarasi Juanda nih, pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Kenapa namanya Deklarasi Juanda? Jadi dulu kan Indonesia pernah jadi negara serikat. Nah, secara otomatis pemerintahannya ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dan pada saat itu Perdana Menterinya yaitu Insinyur Raden Haji Juanda Kartawijaya. Nah, Deklarasi Juanda ini juga merupakan sumbangan terbesar nih dalam masa jabatannya dari Insinyur Juanda. Di mana isi dari Deklarasi Juanda ini adalah bahwa segala perairan di sekitar, di antara yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian, bagian dari perairan, pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, secara ringkas sebenarnya Deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan, sehingga laut di antara pulau merupakan wilayah Indonesia dan bukan kawasan bebas. Tadi ya di peta wilayah Indonesia. Nah, di sini kan kelihatan misalnya antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, antara Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, begitupun Sulawesi dan juga Papua kan terpisah oleh lautan. Nah, lautan ini termasuk ke dalam wilayah Indonesia, jadi bukan kawasan bebas ya. Nah, itu maksudnya dari Deklarasi Juanda. Sehingga berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia ini menganut konsep negara kepulauan dan Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, di mana daratannya seluas 1.922.570 kilometer persegi dan wilayah lautannya seluas 3.257.483 kilometer persegi. Selain hal ini, juga berdasarkan dari Deklarasi Juanda, konsep negara kepulauan kita ini diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau UNCLOS tahun 1982. Nah, sehingga dari adanya pengakuan dari PBB ini, Indonesia kemudian meratifikasi ya keputusan dari Konvensi Hukum Laut PBB. Nah, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Wah, kita juga harus berterima kasih nih karena dengan Deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia semakin luas. Dan juga wilayah negara Indonesia juga semakin luas otomatis. Nah, berikut merupakan ruang lingkup wilayah negara Indonesia dan mungkin secara umum negara-negara lain pun ruang lingkup wilayah negaranya seperti Indonesia ya, yaitu terbagi atas 4. Yang pertama adalah daratan, yang kedua perairan, ketiga ruang angkasa, dan yang terakhir adalah wilayah ekstrateritorial. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah wilayah daratan, di mana wilayah daratan suatu negara ini meliputi wilayah negara berdasarkan batas-batas yang diatur. Jadi ada batas alam, batas buatan, dan juga menurut perhitungan. Nah, wilayah daratan Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Nah, selain pulau-pulau besar tadi juga ada pulau-pulau kecil dengan total yang berjumlah kurang lebih 13.466 pulau. Seperti itu ya.
Nah, sekarang kita lihat batas wilayah daratan. Nah, batas wilayah daratan Indonesia dengan negara lain terbagi menjadi 3. Ada batas alam, batas buatan, dan juga perhitungan. Yang pertama adalah batas alam. Batas alam jadi antara misalnya Indonesia dengan Malaysia. Ya, di Pulau Kalimantan misalnya dibatasi oleh sungai, danau, pegunungan, lembah maupun hutan. Sedangkan batas buatan berarti buatan manusia ya, yaitu dibatasi, perbatasan negaranya dibatasi oleh pagar tembok, pagar kawat berduri ataupun parit. Dan batas wilayah daratan yang ketiga yaitu berupa perhitungan. Jadi garis lintang dan garis bujur yang ada pada peta bumi. Seperti itu ya. Misalnya nih, Indonesia ada yang masih ingat gak? Terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itu merupakan batas wilayah daratan. Tadi selain daratan ada juga wilayah lautan. Mari kita lihat. Yang pertama ini adalah wilayah perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan juga laut teritorial. Di mana masing-masing pengertian dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Nah, menurut sejarah hukum laut internasional, jadi ada 2 konsep nih. Yang pertama konsep res nullius, di mana katanya menurut konsep pertama ini laut tidak ada yang memilikinya, sehingga laut dapat diambil serta dapat dimiliki oleh setiap negara. Akan tetapi menurut konsep yang kedua yaitu res communis, di mana dijelaskan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil dan dimiliki oleh suatu negara. Seperti itu ya. Sekarang bagaimana sih batas-batas wilayah laut internasional? Nah, batas perairan menurut Traktat Multilateral di Montego di Jamaika pada tahun 1982. Nah, jadi Traktat Multilateral ini, traktat itu artinya perjanjian internasional. Sedangkan multilateral ini adalah perjanjian internasional yang disepakati atau dilakukan, diikuti oleh lebih dari 2 negara. Nah, berdasarkan traktat multilateral ini, batas laut terbagi menjadi 4, yaitu batas laut teritorial, batas zona bersebelahan, batas zona ekonomi eksklusif, dan juga batas landas benua. Ayo kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama batas laut teritorial. Nah, batas laut teritorial ini merupakan wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh dari suatu negara di laut. Nah, batas laut teritorial negara ini adalah 12 mil laut diukur dari pantai terluar kepulauan suatu negara ketika air laut surut. Nah, 12 mil ini kira-kira sejauh 19 19,300 kilometer ya, kalau tidak salah sejauh itu kurang lebih. Nah, kalau misalnya antara Indonesia dengan Malaysia, kan masing-masing harus punya 12 mil, jadi totalnya 24 mil. Nah, kalau tidak sampai 24 mil, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia hanya sejauh 20 mil, maka laut teritorialnya ini dibagi menjadi 2. Jadi 10 mil Indonesia ke Malaysia dan 10 mil dari Malaysia ke arah laut Indonesia. Seperti itu ya. Yang kedua adalah batas zona bersebelahan. Nah, batas zona bersebelahan ini merupakan wilayah di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai. Jadi, kalau tadi laut teritorial, nah sambungannya ini adalah
batas zona bersebelahan. Jadi ditambah lagi 12 mil. Atau kalau misalnya dari awal laut teritorial nih dari pantai berarti sejauh 24 mil. Nah, di mana wilayah ini negara itu dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang tentang bea cukai, fiskal, imigrasi maupun ketertiban negara. Salah satunya misalnya yang kita lihat kemarin di berita ada kapal asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin, terus dia melakukan illegal fishing kayak gitu atau melakukan penyelundupan barang misalnya. Nah, ini bisa ditindak oleh negara tersebut. Terus yang berikutnya yaitu batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, ZEE ini merupakan wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas. Jadi dari wilayah Indonesia nih yang tadi pantai, kalau laut teritorial 12 mil, terus ditambah sama zona bersebelahan 12 mil. Nah, kalau ZEE ini dari pantai tadi yang awal sejauh 200 mil. Nah, di wilayah ini negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan juga menangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Seperti itu. Jadi nelayan-nelayan Indonesia bisa mengambil ikan, mencari mata pencahariannya di dalam wilayah zona ekonomi eksklusif ini. Berikutnya ada juga batas landas benua, di mana batas landas benua ini merupakan wilayah laut suatu negara yang jaraknya lebih dari 200 mil laut dari pantai. Nah, dalam wilayah ini negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Nah, ini ada gambar penjelasan batas wilayah laut Indonesia menurut yang tadi ya, UNCLOS Hukum Laut Internasional. Jadi yang tadi ini ada gambar, ada laut teritorial sejauh 12 mil, juga ditambah zona tambahan ini adalah zona tadi yang bersebelahan, juga ada zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Seperti itu. Nah, terus di sini ada tambahan laut lepas. Jadi laut lepas ini merupakan laut bebas yang dimana eksplorasi dan eksploitasinya itu diatur ke dalam Badan Otorita Internasional atau hukum internasional. Seperti itu ya. Sampai sini dulu penjelasan kita hari ini. Untuk penjelasan mengenai wilayah udara, wilayah ekstrateritorial, terus batas-batas wilayah Indonesia dengan negara lain akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Nah, kalau kalian punya pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini, boleh kalian tanyakan, silahkan. Bisa melalui fitur pesan yang ada di e-learning ataupun melalui kolom komentar di fitur materi di e-learning ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.